kabel sikringnya nggak putus, kabel yang panas, kemudian muncul percikan bunga api bisa boom. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Review. Ngomong apa sih? Kelibet-libet. Belibet, belum minum, aus. Jadi Jalanan jauh. enggak juga sih. Oh, enggak Dekat juga. dari sini. Kan dari Klaten. Enggak dong. Abis ini kita ke Klaten. Oh iya. Jadi ini awalnya Palisade ini kita pengen upgrade audionya, cuma minta tolong pasang prosesor sama subwoofer kecil lah di kolong 1. Ya. Tiba-tiba Om Yanto, jangan, ngapain, langsung aja. Ini Banyak banget. Ini seumur-umur gue pasang audio di sini ya, baru pertama kali. Ini itemnya sebanyak ini. Itu pun masih ada yang belum diambil kan? masih belum diambil. Oke, kita ini ya. Ya. Ini pertama ampli Ya. yang kemarin dipasang di Veloz, ya kan? Ya. Yang kemarin kita dapat 3 Piala. ya. Betul. Di Veloz. Ya. Nah, ini kita bawa, kita taruh lagi di sini karena mobilnya sudah terjual. Yes. Enggak, masih ada, mohon maaf. Masih ada. Masih ada tapi disewain, Pak. Ya kan sayang nyewain dapat begituan kan. Nyari duit terus dia. Nyari duit. Masih ada, coba bukan punya saya lagi, punya orang tua sekarang. Nah, terus yang baru apa nih? Ini kan yang lama nih ya, dari Veloz bukan? Betul. Ini apa? Twitter Ya. dari Veloz. Dari Veloz. Oke. Ini? Metering. Oh, mid-range-nya Ya, dari Veloz juga, dari 3 inci Veloz. ya. Berarti ini Betul. sama ya. Betul. Yang ini speaker depan, Speaker depan juga. Jadi ini 3-way, Mas. oh, 3-way. 3-way depan. Ini tuh nggak termasuk sama Twitter ya? Oh enggak, beda. Enggak ya? Beda. Kan Ini beberapa mid-bass. mid-bass tuh kan langsung dapat Twitter kan? Iya, betul. Kalau yang ini karena ini adalah serinya audio yang termahal. Oke. Jadi dia bisa dibeli per item. Oh. Mid-bassnya sendiri, metringnya sendiri, Twitternya sendiri. Jadi Kayak ini gitu. full ARC dari yang Veloz kemarin. Ya betul. Ya. Cuma kan begini konsepnya itu sebetulnya ini kan mobilnya Mas Ridwan sangat banyak. Enggak gitu. Jadi kan kemarin begitu udah dibongkar dari Veloz nih, terus kita bangun lagi kemarin tuh ada Santa mobil Fe. Santa Fe, Iya. ya kan? Nah, Sebenarnya Santa Fe itu tadinya nggak mau dibangun, Om. tapi karena Karena buat diesel battle, makanya dibangun. jadi kita bangun Betul. karena ada penilaian dari audio. Betul. Dan juara 1. Dan juara 1. Iya. Jadi apa ya? Investasi Mas Ridwan dulu yang waktu di Veloz itu, Ya. itu bisa dipasang di mana-mana. Betul sekali. Kayak gitu. Betul. Jadi di Santa Fe ya kita tambahkan juga kemarin speaker, Iya, subwoofer. karena kan kemarin ya. budgetnya 3.000 ya. Enggak, kalau Santa Fe lebih. Enggak, bukan. Yang kemarin itu kontes apa ya? Oh, itu Brio. Bukan, yang kemarin Santa Fe kan ada limitnya kan? Oh, waktu itu limitnya sekitar 70 jutaan deh kalau nggak 70 salah. juta 4.000 ya berarti ya? Iya, betul. 4.000. Sekitar Jadi kalau kita pakai ampli yang ini, ya, nggak mungkin. nggak mungkin. Iya, ini ampli berapa harganya? Ini ampli satunya sudah 22 juta 22 juta, oke. Jadi Ini pakai 3. pakai 3, 66 juta lah ya. Betul. Itu harga dulu. Sekarang ya Sekarang lebih untuk- mahal. Sekarang lebih Dulu mahal, kan tidak terlalu banyak. 2019. 2019. 22 Dolar juta. udah naik sekarang. Ya, mungkin hampir 25 kali ya. Yes. 25 jutaan Betul. kali ya sekarang. Ya. Berarti yang ditambahin apa, Om? Kan kemarin saya bilangnya saya pengennya yang enak tuh bukan depan doang, Nah, tapi yang tengah juga enak. jadi gini, konsep mobil ini, ini kan cabinnya besar. Apanya? Cabinnya besar. Kemudian family, untuk family, ya kan, untuk keluarga lah. Mas Ridwan nanti bisa jalan-jalan kemana-mana dengan Tuh, keluarga. emang ini begitu. mobil buat mudik sih. Betul. Jadi tidak cuman untuk konsep depan enak aja, Betul. tapi yang duduk di bangku tengah enak, paling belakang juga enak. Oke, berarti ditambahin ini, Om. Ya, jadi depan sistemnya Ini. 3-way, Mhm. kemudian belakang 3-way. Bukan two-way. Bukan. 3-way juga? Betul. Yang belakang itu Twitternya ini nih. Jadi pakai soundstage Oke. Project One namanya. Jadi Oke. ini dia sudah ada Twitter, udah ada mid-bass. Kemudian Oke. ditambahkan lagi dengan metering lagi nih, Oh. yang 3 inch. Dah, taruh di mana, Om? Tadi ngeliat itunya? Pojok paling belakang, jadi di pilar D. Pilar belakang. Di Iya, sini berarti. betul. Coba kita buka ya. Ya. Oh, di sini? Iya. Tapi nanti suara tetap dari depan. tetap fokusnya, titik fokusnya dari depan. Nggak bikin suara dari belakang ya? Enggak dong. Oke. Justru yang duduk di belakang itu seperti halnya dia melihat atau menonton sebuah konser musik, tapi Oke. duduknya di belakang. Jadi Oke. titik fokus panggungnya tetap di depan. Tetap di depan ya? Ya, tapi yang duduk di sini suaranya nggak kosong. Tetap Isi bisa ya? semua. Karena pakai Betul. TA ya berarti ya, time Betul. alignment ya? Nah,
ini problemnya adalah pada saat kita mau membuat satu konsep di mana duduk depan enak, tengah enak, belakang enak, kita harus memakai banyak channel. Nah, ini menggunakan dua prosesor. Dua prosesor? Dua prosesor. Jadi prosesor yang Art Audio yang PS8 itu untuk ngedrive semuanya ke depan. Jadi untuk ngatur semua sistem 3-way depan dan subwoofer. Ini subwoofer di sini nih. Nah, yang belakang itu menggunakan yang sistem 3-way juga, malah 4-way belakang itu menggunakan ini nih. Ini prosesornya DSP-5X Momento. Ini berarti dia prosesor 12 channel, built-in amplifiernya dia 8 channel. Berarti tuningnya 2 kali dong? 2 kali. Tuning depan, tuning belakang, tuning paling belakang. Luar biasa. Edan. Tuningnya pusing ya. Tapi kalau ketemu suaranya enak banget. Ini sih enak banget sih tadi sih suaranya sih. Dibanding Veloz ya. Kalau Veloz enaknya cuma di driver doang. Ini semuanya. Semuanya. Depan enak, tengah enak. Depannya juga enak. Kanan kiri. Yes. Bukan kanan doang. Iya. Biasanya kan driver doang ya. Betul. Nah, kalau Veloz kemarin dikasih speaker tengah satu, biar jadi dua staging. Ya, jadi 2 arah lah dia gitu. Sama kan biasanya yang depan lebih kencang suaranya, yang belakang kan nggak kencang ya. Betul. Ini tadi dapat balance-nya dapat banget loh. Ya, depan enak, tengah enak, semuanya tuh komposisinya pas. Oke, terus itu taruh mana Om tadi Om? Apa ya? Itunya. Prosesornya. Di bawah ini. Di bawah di mananya Om? Ya, jadi tuh ada warna. Ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka nih. Bukanya gampang. Huts. Oke. Oh, di bawah sini ada 5X ya? Betul, dia ada 5X. Ini PS8-nya di situ. Ada PS8 tuh. Oke. Dia nggak panas ya kalau misalkan taruh sini? Nggak panas. Enggak ya? Kan ini sudah bisa buang hawa dia. Oke. Gitu. Oh, sama ininya buat ini tetap dikasih lubang ya? Ya, dikasih ini penting lubang. Banget. Karena ini buat buka ban serep bawah. Ya. Jadi tinggal takutnya kalau kunci. ketutup di sini kan bingung. Kita bannya kempes, kelar kita. Oke, tetap dipikirin ya. Jadi di subwoofernya menggunakan yang Art Audio yang dari Veloz. Dari Veloz ya. Betul. Yang ini buat subwoofer, ini buat depan mid-bass, kemudian mid-ring tweeter. Oke. Itu. Berarti yang belakang pakainya dari ini DSP-5X. DSP-5X sudah ada amplinya di dalam. Amplinya 8 channel. Oke. Gitu. Oke, nice. Ada azan, kita break dulu ya. Dulu. Tadi saya mana ya? Tadi menjelaskan mengenai sistem mobil ini, depan 3-way, belakang 3-way. Oke, belakang 3-way, tapi speaker mid-nya ditaruh di belakang sini ya. Pilar D. Tapi kok bisa ya? Bisa. Iya. Jadi gini, konsepnya tuh gini. Kita itu mau membuat satu titik di mana orang yang duduk di belakang itu supaya bisa mendengarkan musik panggungnya di depan. Makanya pada saat duduk di belakang biasanya kan dia karena bass subwoofer di belakang, subnya itu agak lebih dominan di belakang. Jadi untuk suara vokalnya tuh kayaknya kok ketilep ya dengan si bass gitu. Makanya belakang dibuatin ini. Supaya apa? Supaya pada saat duduk paling belakang itu tetap dia bisa mendengarkan satu nuansa di mana suara itu bener-bener enak loh. Nggak tenggelam. Dan nggak perlu pakai switch mau depan atau belakang ya. Betul, kayak gitu. Nah, itu baru pertama kali sih nemuin yang kayak gini sih. Biasanya pakai switch, kita kalau di belakang puter biar masuknya stagingnya yang belakang, kalau ini depan. Betul. Itu repot banget jadinya kayak gitu. Iya. Jadi gini Mas, head unit originalnya itu kan sudah ada amplifier. Ini sedikit repot memang mobil ini. Oh, head unit originalnya ada amplinya ya? Ada amplinya. Karena dia kan audionya Infinity. Ya, ini Bose. Bukan Infinity Om. Infinity. Infinity. Oh iya betul. Dan di belakangnya ada subwoofer, tapi subwoofernya nggak berasa sama sekali. Iya, karena memang dia buat lambatan low doang gitu loh istilahnya. Iya, cuma dia hampir kayak nggak bunyi sih Om. Betul, jadi nggak bisa tight gitu subnya, makanya harus ganti sih. Nah, jadi gini Mas Ridwan, untuk memasang Audi di mobil ini tuh nggak mudah. Ini dengan dipasangin perangkat sebegini banyak, kalau kita tuh nggak ngerti sistem, ini bukannya malah enak. Capek Betul. Karena apa? Head unit originalnya itu masuk ke amplifier originalnya. Dari amplifier itu semua sudah aktif tuh. Speaker depan jalan sendiri-sendiri, speaker belakang sendiri-sendiri, subwoofer sendiri, dan udah dipotong frekuensinya masing-masing. Iya. Makanya dia harus menggunakan prosesor yang mempunyai banyak inputan tuh untuk mengatur di mixer. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya frekuensi dari masing-masing speaker itu kita bisa cari dan dia bisa menjadi full range. Iya. Makanya tadi saya bilang Om, tadinya mau pakai itu doang.
udah pasang prosesor aja sama subwoofer. Karena Aldebarannya Infinity kan. Betul. Harusnya dia pakai speakernya lebih bagus dibanding Ya. standar sih. Sebenarnya sih gini, untuk Tapi mobil ini ya standarnya bagus Om itunya, bagus, speakernya. bagus. Oke. Cuman memang stagingnya nggak dapet. Stagingnya nggak dapet. Betul. Dapatnya tuh gara-gara ada speaker tengahnya. Betul, karena dia ada center speaker aja, Ah, jadi semi lah seperti Sama itu. bawaan aslinya ya. Twitternya tuh agak kurang nendang. Betul. Mid bassnya suara vokalnya juga agak kurang gitu. Jadi Ya. kayaknya kalau dibanding kok jadi ini ya. Stargazer X sama kereta tuh malah bagusan itu yang pakai Bose. Kalau kita, nah, Iya kan Stargazer itu kan pakai Bose kan? Iya, Sama Stargazer. ini kan pakai Infinity. Betul. Tapi bagusan yang Stargazer pakai Bose kalau menurut saya dibanding ini ya. Ya, betul. Ya, sebetulnya Padahal harganya kan mahalan ini. saya kok nggak tega kok. Enggak, maksudnya artinya secara brand Infinity yang pakai kan kayak Wuling Cortez. Ya. Wuling apa? Cortez. Eh, Almas. Almas. Almas kan pakai Betul. Infinity. Ternyata Betul. masih di bawahnya Bose ya Iya. levelnya ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita tadi ngomongin yang Hyundai yang tadi yang Stargazer yang X, itu dia juga sistemnya hampir-hampir sama dengan ini. Cuma beda brand lah ya. Beda Kalau brand. itu dia sudah Bose kayak gitu. Nah, kemudian yang ini itu hampir-hampir sama. Sebenarnya yang ini tuh lebih banyak speakernya. Ya, betul. Kayak gitu loh. Sampai ke belakang situ ada Sampai ke speakernya ya. belakang, betul. Heeh. Jadi sebenarnya ya untuk pakaian hari-hari ya untuk mobil yang sudah sekelas Palisade ini kalau bukannya kupingnya Mas Ridwan mungkin udah cukup Oh iya. gitu. Tapi sebenarnya yang jahat kuping Mas Ridwan. Ya kan situ yang bikin jahat kan. Kalau di luar itu kalau nggak salah dia ada yang Harman Kardon. Iya, betul. Ada yang Jadi, Harman Kardon ya. Ada Harman Kardon, Infinity baru yang standar. Ya. Kalau benar. standar tuh yang Palisade yang lama. Betul. Tapi ini ada satu solusi sih Mas Ridwan. Apa tuh? Enggak, kalau misalkan gue pengen datang yang ala-ala hemat nih. Begini. Kalau ini kan kita memanfaatkan barang lama nih yang Ya. lama tidak dipakai. Betul. Jadi Palisade ini sebetulnya ada cara hemat. Gimana tuh? Om? Cara hematnya itu speaker standar biarkan aja. Ya, Jadi nggak usah diganti nih. betul. Hanya cuma ditambahkan dengan prosesor dan subwoofer tok. Atau ganti subwoofer yang sini, Om? Nggak usah. Nggak usah? Subwoofernya taruh di Depan? di depan aja. Nggak perlu ganti yang di sini? Nggak usah. Oh. Nggak usah. Yang ini Dimatiin? dimatikan. Oke. Dimatikan. Jadi pakai subwoofer yang kolong yang 8 inch atau subwoofer yang belakang yang sudah ada boxnya juga boleh. Oke. Taruh belakang. Sama proses, cuman prosesornya nggak bisa prosesor yang biasa. Gimana tuh, Om? Karena prosesor untuk mengupgrade ini dia harus mempunyai inputan mixer banyak tuh. Oke, karena speakernya banyak ya. Seminimal-minimalnya Momentum DSP-5X. Oke, yang tadi itu ya. Yang tadi itu bisa tuh semuanya bisa diproses dari sana semuanya keseluruhan dari seluruh speaker yang ada di mobil gitu. Kalau pengen lebih bagus lagi pakai Art Audio itu yang Blackbird. Bukan DSP 9 itu. Bukan. Ini kan kita DSP 9 ya. Kalau yang ini kan ini ya sudah Pro. Kalau ini dia PS8. Oh, PS8 Iya. ya kan. Kalau PS8 prosesor tapi amplinya harus sendiri-sendiri. Oh. Kalau yang ini yang Blackbird itu dia prosesor tapi dia sudah 12 channel dan sudah ada amplinya di situ. Berapa tuh, Om? Kalau itu harga dengan subwoofernya ya, subwoofer yang kolong, paketnya itu cuma sekitar 30 juta. 30 jutaan ya. Tapi kalau mau yang lebih murah lagi pakai DSP-5X paketnya cuma 15 juta. 15 juta. Iya, dan itu bagus pasti Iya. suaranya. Terus dipasang peredam juga, Om? Mobil ini sudah kedap. Emang. Jadi kalau memang pengen hemat sih pintunya aja. Pintunya aja ya. Ya, kayak Yang ini mobil pintunya aja, Om? Pintunya tok. Pintunya udah. tok ya. Benar. Iya. Belakang, Pintunya tok, aja pas udah. dibuka itu udah pakai molding plastik juga kan. Iya, betul. Jadi nggak usah bikin midbus juga udah dapat udah sebenarnya. dapet, betul. Ya, kedapnya beda nih mobil memang. Iya, emang. Oke. Nah, kurang lebih- kabel Oh, nih. kabel. Ya, kabel itu kalau sudah sekelas mobilnya Mas Ridwan ini jangan pelit untuk membeli kabel yang bagus. Oke. Kayak gitu. Kebetulan dia nggak pelit nih. Jadi saya pakein kabelnya RAM audio semua. Ram audio yang kayak kemarin ya. Betul. Oke. Jadi RAM audio itu kabel yang tidak terlalu mahal, tapi dia mempunyai bahan yang kualitas tembaganya itu pure. Kayak Oke. gitu. Jadi dia bisa menghantarkan area frekuensi dari low, mid high sampai high. Iya. Terus untuk kabel strumnya pakai yang Stinger. Oh, itu ganti ini berarti. Ganti aki juga. Oh, enggak Oh, usah. Enggak usah nih mobil Strum akinya akinya gede. ya. Udah gede dia. Mobil diesel soalnya. Mobil diesel. Jadi udah cukup lah kayak gitu. Oke.
Nah, kemudian kabel RC juga pakai RAM. Gitu. Ya, tidak terlalu mahal. Standar Bekja lah ya. Standar. Ya, Selalu standar. ya pakai RAM. Berarti total habis berapa nih Om? Aduh, kalau pekerjaan. yang ini sih lumayan banyak nih Mas Ridwan. Oh, enggak di luar barang-barang yang lama itu? Oh, di luar barang-barang yang lama, kalau prosesor ini kan penambahan ya? Iya, penambahan sama instalasi ya. Betul, kalau penambahannya itu prosesornya aja sama pengerjaannya sudah 15. Kemudian untuk speaker soundstage itu 6,5 juta. Oke. Nah, kemudian untuk instalasi ada penambahan kabel apa segala macamnya paling sekitar 35 sampai 40 aja. Berarti yang kita pakai kalau sama yang barang-barang lama itu bisa cepet ya? Lebih. Oh iya lebih pasti. Lebih. Itu bisa sampai 240. Makanya ya seperti saya bilang, audio itu enaknya kalau kita mau ganti mobil tinggal dicopot, pindahin. Iya, benar. Jadi apa ya? Sekali beli lah. Sekali beli. Sekali beli udah menjadi investasi jangka panjang. Bukan investasi lah, bisa dibilang bisa dipakai seumur hidup. Benar. Soalnya makanya, kan saya selalu bilang tuh ke Mas Ridwan, Mas kalau mau beli audio tuh yang bagus sekalian. Ya, biar nggak cepat rusak ya. Satu, nggak cepat rusak. Yang kedua, memang pada saat awal kita membeli, ya budgetnya cukup tinggi. Ya. Cuman akan menjadi lebih bagus dan akan pakai selamanya. Iya. Ini kalau sama barang lama mungkin cepetan sekian. Tapi Betul. karena kita cuma nambah barang sedikit sama instalasi, peredam dan kawan-kawan, makanya Ya. cuma sekitar 40 juta. Betul. Belum termasuk Ini enggak, kabel. ini bilang cuma karena itu loh. Karena harusnya nggak segitu. Harusnya nggak segitu. Harusnya lebih mahal. Iya, harusnya lebih up gitu ya. Ya itulah. Nah, tapi memang sih kalau kita ngomong audio ya Mas Ridwan Nggak ada habisnya ya. kalau sudah hobi itu biasanya orang lebih memilih untuk saya nggak peduli dengan harga deh. Harga Tapi relatif lah. paling mahal pasang mobil berapa juta Om? Paling kita di sini nggak banyak-banyak sih, paling 700-an. 700. Enggak lah, enggak banyak. Udah Kalau dapat ya tempat lain Udah dapat Santa Fe baru Om, 700 juta itu. tempat lain kan ada yang 1 miliar, 2 miliar ya. Oke. Kita nggak segitu lah. Cuman pasang yang senilai tadi itu ya kita berani tanding yang dengan yang 1,5 M. Iya. Bahkan kita pernah tuh, kita sering lah kita membuat sistem audio yang nggak sampai 100 juta, kita tandingin dengan yang 500 itu dan menang. Mungkin kebetulan kali. Mobilnya Mas Ito juga sama tuh. Iya. Kemarin dapat 3 piala juga. Iya. Dan itu lawannya ya nggak usah dibilang ya, tinggi-tinggi juga. Gitu. Sebenarnya Om Yanto ini kalau buat ikut kontes curang dia, karena udah kelasnya juri. Enggak lah. Enggak Kan gitu. emang lawan kita juga semua juri juga. Oh gitu ya. kan emang biasa ngejurin kan? Ya biasa nggak mencuriin. Cuman kan memang pada saat kita ngikut kontes kan ada regulasinya. Itu ada regulasi. Jadi kita bukan mentang-mentang karena juri terus kita ikut, itu enggak juga. Jadi boleh kita ikut, tapi yang menjurikan orang lain, bukan kita. Tapi kalau dari segi head unitnya bawaan Hyundai ini gimana Om? Sebenarnya gini, Hyundai ini bisa dibilang kategorinya head unitnya sudah oke. Sudah oke ya? Bagus ya. Kalau untuk ya kita ingin shots lebih bagus ya pasti nggak akan ada habisnya. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan shots dari head unit yang original bisa menjadi lebih bagus lagi. Misalnya gini, Mas Ridwan sekarang udah pakai PS8. Nah, shotsnya kan Mas Ridwan pakai menggunakan yang Android Auto ya sekarang ya. Android Auto atau Apple CarPlay lah gitu ya. Tapi bisa itu ya, beda banget tadi ya? Bisa, beda banget. Jadi tadi pakai Android Auto, kita pakai YouTube Music, semakin bagus kualitas audionya, ya, itu semakin berasa beda lagu, beda kualitas. Betul. Itu betul tuh. Itu nggak bisa dipungkiri kalau itu. Tadi kerasa kok yang ini suaranya begini, yang ini suaranya bagus banget ya. Karena semakin bagus audionya itu semakin kentara tuh kualitasnya antar musik. Betul. Jadi itulah nikmatnya memasang mobil dengan sistem yang bagus. Jadi kita bisa langsung membedakan antara file yang oh kok ini begini ya, kan begitu kan. Terus begitu kita ganti aplikasi misalnya ya kan, ini kok bisa lebih bagus gitu loh. Jadi kita ketahuan kaget-kaget sendiri. Jadi gitu. ketahuan rekaman yang bagus atau enggak tuh gimana gitu. Kalau kita pakai audio biasa ya udah sama-sama aja gitu kan. Iya, betul. Iya gitulah. Gitu. Seru lah pokoknya audio lah. Gak ada habisnya sih Nggak ya ada habisnya. kalau kita bahas gitu. Tapi ya maksud saya sih karena kalau audio itu kan unlimited budget ya. Tapi
kita juga menyediakan Mas Ridwan, menyediakan untuk budget-budget yang teman-teman mau. Kita punya kok dari budget yang 5 juta, 10 juta sampai ke atas gitu loh. Kan banyak juga teman-teman kita tuh yang atau dicicil kali Om ya? Boleh. Misalkan beli prosesornya yang agak bagus gitu kan. Betul. Habis itu ganti, saya tuh nggak terlalu senang bass, jadi paling ngambilnya ya pengennya kayak Twitter, metering, baru terakhir subwoofer. Betul. Jadi sebenarnya sih gini ya, apapun ceritanya nih, pada saat kita tuh ngomongin audio, pasti kita udah ngomongin dengan rambat gelombang suara. Ya. Nah, rambat gelombang suara itu kan dimulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu nanti terbagi itu jadi beberapa bagian Mas Ridwan. Ada yang subwoofer, mid bass, metering, terus kemudian tweeter sampai super tweeter. Nah, tapi buat teman-teman semuanya yang mau mengupgrade audionya dengan speaker standar itu juga bisa. Karena speaker standarnya dia udah two-way nih. Jadi dia sudah mulai dari frekuensi. Ini three-way kan? Standarnya three-way. Enggak, standarnya. Standarnya three-way. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya mobil-mobil yang teman-teman nih gitu kan, yang two-way, dia sudah kan sekarang kalau beli mobil kan udah ada tweeter, udah ada mid bass, speaker belakang juga sudah ada. Itu bisa dibagusin juga. Betul. Cuma tambah prosesor sama subwoofer aja udah enak gitu loh. Tapi kalau sudah kita ikutin lagi, oh nanti akan ganti speakernya akan diganti, kemudian nanti dari two-way naik lagi three-way, kemudian perangkatnya diganti dengan yang lebih bagus lagi apa segala macam. Itu lebih nikmat lagi gitu kesananya gitu. Cuma kan bisa pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Yang penting nanti kalau mobil udah lama, udah jual, bawa audionya. Dicopot audionya, pasang di mobil yang baru. Makanya sama Om Yanto tuh biasanya pesennya gitu, Om bisa distandarin ya? Iya, betul. Nggak ada yang dibobok-bobok, nggak ada yang apa. Ini aja nih bisa distandarin lagi nih. Standar lagi, karena ini untuk kotaknya dia juga masih ori, gitu loh. Kita memanfaatkan cekungan dari si kotak itu yang buat naruh barang itu untuk tempat amplifier. Padahal bisa nih dibobok gini kan, tapi bisa. sayang gitu loh. Karena si amplifier ini juga dia butuh untuk butuh celah untuk bisa supaya dia tidak cepat panas. Betul. Jadi sirkulasi udaranya itu kita makanya ini bolong ya, nggak dikasih akrilik ya. Betul, kita bolongin begini. Biar bisa udara panasnya keluar. Betul, cuman memang cuma dulu pernah rusak Om. Iya. Kena air. Betul, karena ini kan bolong nih. Jadi pada saat nanti ngangkut barang itu ya mesti hati-hati, jangan sampai ada air yang bocor. Iya, gitu. Itu aja paling. Betul. Ya. Kalau buat teman-teman yang suka ikan, beli ikan ya. Dulu dia apa di expander ya? Expander. Ya banyak ada expander. Enggak, yang di expander saya itu kan. Ini kan dulu sempat pindah expander juga nih. Betul. Ya itu tuh yang gara-gara kena air, kemudian powernya problem, mid bassnya juga kena desoffset jadi problem tuh. Gitu. Cuma itu doang. Ya seumur-umur cuma itu. Bisa dibetulin lagi. Betul. Nggak usah beli baru. Yes. Di sini berarti terima servis juga ya? Terima. Oke. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, Kalau misalnya enggak, karena sudah sangat terpaksa harus keluar budget untuk membeli lagi karena ini sudah tidak bisa dipakai, ya harus beli. Iya. Mau nggak mau tuh. Iya. Dan tidak harus membeli sama saya, dia bisa memilih untuk beli online. Atau mungkin, waduh saya beli online, nanti saya kalau ada kenapa-kenapa, udah Mas Yanto aja, ya sudah. Gitu. Dan ini juga ada fuse-nya segala macam, jadi kalau misalkan ada korsleting, dia nggak pengaruh ke mobil. Dia putus duluan fuse-nya. Fuse-nya itu ada dua loh Mas. Ada dua ya? Ada fuse yang bagian depan. Bagian depan itu dia untuk untuk memproteksi kabel yang jalan ke belakang nih. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ada masalah, depan putus. Nah, sampai di sini itu nanti akan ada fuse block dan ground block. Masuk ke fuse block, ground block, baru dipecah ke semua amplifier. Jadi kalau misalnya ada problem di amplifier atau apa, ini fuse yang di fuse blocknya itu dia akan putus. Jadi kalau ada fuse yang putus itu tandanya bagus. Betul. Berarti sistem proteksinya bagus. Aman. Jangan sampai gara-gara pasang audio kebakar gitu kan. Itu amit-amit jangan sampai. Makanya perlu perhitungan yang matang lah. Makanya pasang lampu, pasang apapun segala macam, pastiin yang udah pengalaman ataupun dia ngerti lah dengan cara yang proper. Makanya biasanya kan kayak misalkan kita pasang LED gitu kan, dia pakai balasnya jelek gitu kan. Lampunya masih nyala, masih bagus. Balasnya yang kelar duluan tuh biasanya. Ini Mas Ridwan, mungkin ini tips juga ya.
Sikring itu dipakai itu untuk mengetahui besarnya sikring yang akan dipasang berapa ampere itu dari besarnya kabel loh. Betul, bisa juga. Betul. Jadi kabelnya pakai berapa mili, Pasang sikringnya klakson, berapa. itu voltasenya gede, terus dikasih apa namanya kotak itu? Relay. Dikasih relay, relaynya jelek. Betul. Nah, Terus itu juga nggak lama klaksonnya mati, relaynya yang kena. ya. Ya kan? Sering banget tuh kayak Benar. gitu tuh. Jadi jangan pernah kita mengganti sikring, apalagi sikring itu yang bawaan mobil. Misalnya sikring putus 7,5 ampere. Diganti yang lebih gede. Nah, begitu diganti nih, begitu ganti putus lagi, putus lagi. Gede-gedein. Dia pikir, wah ini kayaknya ampere kurang gede. Digedein pasang 15 ampere tuh mas. Begitu pasang 15 ampere, pasti akan kebakar. Kenapa? Problem utamanya itu belum ketemu sebetulnya. Iya. Jadi pada saat Korsletnya di mana tuh? korsletnya di mana? Jadi kalau sudah diganti sekali kok putus, 2 kali putus, cari nih problemnya di mana. Jangan mengganti dengan yang ukuran lebih gede. Betul sekali. Itu nanti Waduh. kabel sikringnya nggak putus, kabelnya yang panas, kemudian muncul percikan bunga api bisa boom. Nah, itu tuh penting. Penting banget. Jadi kok kita nggak nakut-nakutin sih. Iya, betul. Cuma Ya, jadi intinya jangan cuma peralatan audionya doang yang berkualitas, tapi perintilannya, sikringnya, Betul. apapun itu. Even pasang klakson, pasang lampu, relaynya mesti yang bagus. ya bagus, betul. Kabelnya mesti yang bagus. Nah, gini Mas Ridwan, ada satu lagi nih. Ini kadang-kadang pasti ketemu juga sama teman-teman. Udah pasang klakson, begitu di klakson, suara klaksonnya itu masuk ke Twitter. Oh, grounding. Nah, begitu di klakson, pret, di Twitter juga bunyi, tet, begitu loh. Itu klakson. Lampu juga sama. Begitu di dim atau nyala lampu, begitu biasanya dim. Begitu dim, tet. Itu kenapa Masuk tuh ke Om biasanya Om? Jadi gini, di Twitter, di relay yang tadi kita katakan Mas Ridwan bilang pasang klakson, pasang lampu pasti ada relay. Nah, tadi bilang relay yang kurang bagus itu pada saat kita membunyikan klakson ini diperintahkan sama si tombol, kemudian si tombol nanti dia akan menjalankan relay. Si relaynya itu dia akan ada platinanya tuh, tet, gitu kan. Begitu tet, gitu nempel. Begitu dilepas, dia akan lepas. Nah, platinanya ini yang kurang bagus itu, dia kan ada percikan bunga apinya. Nah, percikan bunga api ini dia masuk ke high frekuensi yang ke audio, signal audio. Kayak gitu. Nah, itu harus menggunakan relay yang bagus. Atau relaynya sengaruh itu ya? Pengaruh. Oke. Atau relaynya sudah terlalu lama. Terlalu lama yang menyebabkan platinanya itu sudah mulai tipis, yang pada saat dia bekerja begitu, itu akan percikan bunga apinya dia akan nyamber ke frekuensi audio. Ya wes, kurang lebih seperti itulah videonya ya. Betul. Kalau pengen coba denger audionya, kita kasih cuplikannya di sini. Cuma itu nggak mewakilkan. Ya. Karena direkam menggunakan mikrofon, Yes. didengar menggunakan Handphone. ada yang pakai handphone, ada yang pakai kamera, ada yang pakai TV atau apa. Betul. Jadi nggak ini. Tapi ini kelasnya kayak Veloz yang kemarin dapat piala sih. Ya. Di atasnya Santa Fe gue yang kemarin. Ya, karena beda ampli sih emang sih. Beda Santa Fe ampli. aja udah juara 1 kan kemarin kan, Iya. tapi ini di atasnya lagi sih. Lebih enak lagi. Iya. Susah ya kalau audio ngomong di video. Iya, Ya. benar. Jadi mesti dirasakan. Mesti dirasain. Pasang, rasakan. Nah, Iya. itu dia. Thank you Om. Oke. Rapi Thank you, banget Mas Ridwan ya. buatannya. Oke. Woi. Salam buat berapa keluarga. tahun kita ya? Waduh. 2018, 17. Sekolah kemarin baru ketemu. Enggak apa namanya? Udah main audio bareng. Oh iya. Dari R3. 2018, 2017 ya. 16 atau 17? Betul. Ya gitulah. Segitulah. Sip. Lama. Jangan lupa subscribe ke channelnya Bekti Autotronics. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.